Halo teman-teman ATLM Indonesia. Eh, Kali ini kita membahas soal-soal SKB latihan tenaga kesehatan di channel ATLM Indonesia. Ini merupakan soal yang dirilis dari Permenpan RB tahun 2006 tentang jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan serta angka kreditnya. Jadi teman-teman yang belum mempelajarinya silahkan download dan cari Permenpan tentang jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan serta angka kreditnya. Ini bagian ketiga yang saya rilis. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman, yang mana soal-soal ini saya sudah membuatnya sebanyak 59 kali soal-soal untuk UKOM atau soal-soal untuk SKB CPNS. Oke teman-teman, tanpa membuang-buang waktu, kita simak soalnya satu persatu sebagai berikut. Soal nomor 1, berdasarkan pasal 1 ayat 1 tentang peranata laboratorium kesehatan ahli, maka yang bukan dari bagian pelaksanaan tugas PLK ahli adalah titik-titik. Yang A, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan. Yang B, penerapan konsep dan teori, penerapan ilmu dan seni dalam pemecahan masalah, pemberian pengajaran dengan cara sistematis di bidang laboratorium kesehatan. Yang E, penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan. Teman-teman buka nanti di pasal 1 dari Permenpan RB tentang jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan serta angka kreditnya. Jadi di situ yang bukan tanda merah itu adalah yaitu penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan, karena ini terkait dengan peranata laboratorium kesehatan terampil. Nah, ini milik definisi dari Pranata Labkes terampil. Jadi teman-teman harus mengetahui perbedaannya. Kalau yang ahli ini arahnya ke arah penerapan, pengembangan, dan pemecahan serta konsep pengajaran sistematis. Arahnya kayak lebih arah ke arah yang teoretikal atau ke arah pemecahan masalah. Kalau yang Pranata Labkes terampil arahnya kayak seperti bekerja dan menggunakan suatu operasional metode dalam bidang laboratorium. Jadi kayaknya lebih diarahkan ke tipe pekerja. Kalau yang ahli ini diarahnya ke arah pekerja tingkat tinggi dan manajerial. Oke, pindah kita lanjut ke nomor 2. Angka kredit jabatan fungsional PLK adalah, nah ini definisi dari di pasal-pasal awal. Angka yang didapat melalui kredit kegiatan harian, satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan yang harus dicapai untuk karir dan pangkat. Bentar yang C, tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Labkes. Yang D, angka hasil ruang lingkup kerja sebagai ahli teknologi laboratorium kesehatan. Yang E, satuan penghasilan kredit yang akan didapat setiap bulannya dalam gaji. Jadi di sini angka kredit sesuai dengan di awal-awal dari pasal Pranata Labkes itu adalah satuan nilai dari tiap butir-butir kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai kegiatan yang harus dicapai untuk karir dan pangkat. Ini saya lupa memberi bold atau tebal dan cetak miring italik. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kemudian kita pindah nomor 3. Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan dalam rumpun jabatan sebagaimana jabatan fungsional dalam pegawai negeri sipil termasuk dalam titik-titik. Yang A, jabatan fungsional umum. Yang B, jabatan fungsional khusus. Yang C, jabatan fungsional tertentu. Yang D, jabatan fungsional analis kesehatan. Yang E,
jabatan fungsional administrator kesehatan. Nah, ini teman-teman menjawabnya harus hati-hati karena rata-rata jabatan fungsional untuk tenaga kesehatan itu adalah dalam jabatan fungsional tertentu, bukan jabatan administrator kesehatan atau khusus atau umum, dia tertentu. Tertentu ini dia memiliki spesifikasi tertentu. Oke, kita pindah lanjut ke nomor 4. Berikut ini yang termasuk dalam unsur pendidikan pada pengumpulan angka kredit sesuai pasal 6 Permenpan RB adalah, cek pasal 6 nanti teman-teman ya. A. Pembuatan karya tulis ilmiah bidang laboratorium kesehatan. Yang B. Pembuatan buku pedoman bidang laboratorium kesehatan. Yang C. Pelaksanaan pemantapan kualitas pemeriksaan. Kemudian yang D, pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dapat STTPL. STTPL ini surat tanda telah tamat dan mengikuti prajabatan atau pelatihan. Kemudian yang E, persiapan kegiatan laboratorium kesehatan. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dapat STTPL. Jadi di sini yang terkait dalam unsur pendidikan ya, yang pendidikan berarti kan sifatnya pendidikan, mulai dari pendidikan yang formal, pendidikan pelatihan, kemudian pendidikan prajabatan. Ya, itu biasanya itu yang 3 itu. Kita lanjut lagi nomor 5. Unsur penunjang tugas dari pengumpulan angka kredit PLK Pranata Labkes adalah kecuali titik-titik. Yang A, perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Yang B, perolehan penghargaan atau tanda jasa. Yang C, keanggotaan dari organisasi profesi laboratorium kesehatan. Yang D, keanggotaan tim penilai jabatan fungsional Pranata Labkes. Yang E, pendidikan dan pelatihan fungsional serta mendapatkan sertifikat. Jawabannya nomor 5, yaitu pendidikan dan pelatihan fungsional serta mendapatkan sertifikat. Nah, ini adalah yang masuk dalam unsur penunjang tugas. Yang bukan, kecuali kan ada kecuali itu. Semuanya itu adalah semuanya dapat kecuali yang E. Kita pindah langsung lanjut ke nomor 6. Unsur yang termasuk dalam pelayanan laboratorium kesehatan dari angka kredit Pranata Labkes adalah A, keanggotaan dari organisasi profesi laboratorium kesehatan. Yang B, keanggotaan tim penilai jabatan fungsional Pranata Labkes. Kemudian yang C, pembuatan buku pedoman bidang laboratorium kesehatan. Yang D, pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dapat STTPL. Yang E, persiapan kegiatan laboratorium kesehatan. Ini terkait dengan pelayanan laboratorium, berarti bekerja. Jadi teman-teman bisa melihat yang mana yang kira-kira. Jadi yang masuk adalah yang E, persiapan kegiatan laboratorium kesehatan. Jadi di awal-awal dalam hal bekerja, kita melakukan persiapan kegiatan, mulai dari registrasi, persiapan alat, dan persiapan lain-lainnya. Pindah kita lanjutnya soal nomor 7. Jadi teman-teman simak saja. Hal berikut ini yang termasuk dalam pengembangan profesi bagi seorang pejabat fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan titik adalah, ini pengembangan profesi ya. Pembuatan buku pedoman bidang laboratorium kesehatan. Yang B, pelaksanaan pemantapan mutu kualitas pemeriksaan. Yang C, pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dapat STTPL. Yang D, persiapan kegiatan laboratorium kesehatan. Yang E, mengikuti keanggotaan profesi bidang laboratorium kesehatan. Pengembangan profesi ya ini yang di highlight atau yang di tanda kutip. Jadi jawaban yang benar adalah pembuatan buku pedoman bidang laboratorium kesehatan. Jadi kalau membuat sebuah buku, membuat sebuah karya tulis, atau membuat sebuah yang sifatnya bermanfaat
tadi bagi orang lain dipakai karena membuat prosedurnya itu adalah pengembangan profesi. Pindah lagi, kita lanjut ke nomor 8. Berikut ini Pranata Labkes terampil dalam jenjang pelaksana pemula kecuali, ini kegiatan-kegiatannya ya. Yang A, menyusun rencana kerja, mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen di laboratorium, memelihara peralatan laboratorium, melakukan sterilisasi dan desinfeksi. Yang E, mewarnai sediaan. PLK terampil dalam jenjang pemula ini adalah pangkatnya 2A. SMAK, Sekolah Menengah Analis Kesehatan, yang mendudukinya dahulu. Nah, di sini pekerjaannya apa saja yang bukan hanya satu. Jadi jawabannya di sini kejelasan soalnya kurang jelas, kurang tajam ini. Jadi jawabannya yang bukan atau kecuali adalah mewarnai sediaan. Jadi golongan 2A itu secara jabatan fungsional tidak berhak mewarnai sediaan. Misalnya sediaan darah, sediaan preparat lainnya, misalnya bakteri, sediaan bakteri atau sediaan lainnya, dia tidak berhak. Karena itu bukan dalam hal ruang lingkup PLK terampil pelaksana pemula. Kecuali nanti yang melaksanakannya tidak ada, dia bisa naik satu tingkat untuk bisa melakukan mewarnai sediaan. Oke, pindah lanjut kita ke nomor 9. Uraian kegiatan yang termasuk dalam PLK terampil pelaksana adalah titik-titik. Yang A, melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik. Yang B, menguji alat secara sederhana. Yang C, mengajar praktikum pada pelatihan tingkat dasar. Yang D, membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal di laboratorium secara sederhana. Sementara yang E, menguji alat secara sederhana. Jadi dari yang ada ini, yang mana yang masuk dalam kegiatan angka kredit bagi PLK terampil pelaksana. Pelaksana ini dia masuk di 2B, 2C, 2D, 3 pangkat. Jawabannya adalah yang A, melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik. Ini adalah kegiatan yang termasuk dalam PLK terampil pelaksana. Sementara yang lain tidak masuk. Pindah, kita lanjut ke nomor 10. Pernyataan yang benar tentang jumlah rincian kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan terampil adalah titik-titik. Yang A, PLK pelaksana pemula 9 kegiatan dan PLK pelaksana 35 kegiatan. Yang B, PLK pelaksana lanjutan 9 kegiatan dan PLK penyelia 35 kegiatan. Yang C, PLK pelaksana 35 kegiatan dan PLK pelaksana lanjutan 34 kegiatan. Yang D, PLK pelaksana lanjutan 34 kegiatan dan PLK penyelia 15 kegiatan. Yang E, PLK pelaksana pemula 15 kegiatan dan PLK pelaksana 35 kegiatan. Jadi totalnya dia memiliki ruang lingkup kerjanya sesuai dengan jabatan fungsionalnya berapa kira-kira untuk Pranata Laboratorium Kesehatan terampil. Nah, ini kita bisa lihat. Teman-teman bisa melihat nanti di uraian jabatannya di Permenpan RB. Jawabannya adalah yang A, PLK pelaksana pemula hanya 9 kegiatan saja yang dia kerjakan, yang golongan 2A. Dan PLK pelaksana 35 kegiatan untuk golongan 2B, 2C, dan 2D. Nah, itu. Nanti yang paling sedikit PLK penyelia. Nah, PLK penyelia hanya 15 kegiatan nanti, sementara untuk PLK pelaksana lanjutan dia 34 kegiatan. Nah, seperti itu kira-kira kalau teman-teman melihat di bukunya.
Lanjut kita ke nomor 11. Berikut ini yang termasuk dalam uraian kegiatan Pranata Labkes pertama adalah kecuali. Yang masuk tapi bukan, kecualinya nih, kecuali. PLK ahli berarti D4, S1 dan S2. Yang A mempersiapkan pasien secara khusus. Yang B mempersiapkan otopsi. Yang C melakukan pemeriksaan dengan GC, gas kromatografi atau setara. Yang D mensahkan laporan hasil pemeriksaan umum. Yang E mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan khusus. Ini yang termasuk dalam PLK pertama, tapi yang bukan dari 5 pertanyaan pernyataan ini yang mana kira-kira teman-teman. Tinggal melihat sesuai dengan tingkat kesulitan grade dari pekerjaannya. Jadi yang paling sulit itulah yang arahnya ke arah PLK pertama. Sementara yang tidak begitu sulit mungkin ke PLK terampil. Nah, di sini. Jadi jawabannya mengajar teori kelaboratorium pada pelatihan khusus. Nah, ini mengajar teori ini punya atau milik PLK muda. Berarti PLK muda yang memilikinya dengan pangkat 2C, 3C dan 3D PLK muda ini. Jadi dia yang berhak atas mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan khusus. Oke, itu saja teman-teman soal-soal bagian ketiga dari kita kupas jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan dan angka kreditnya. Teman-teman kalau ingin yang lebih lagi nanti download juga kalau ketemu petunjuk teknis atau juknis jabatan peralatan laboratorium kesehatan, itu yang lebih detail ketimbang permenpannya. Permenpannya hanya sekedar aturan dalam bentuk pasal. Semoga teman-teman yang sedang belajar ini dapat mencarinya dan saya doakan semoga lulus CPNS tahun ini. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal-soal lainnya yang saya rilis selanjutnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Oke, itu saja. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga teman-teman sukses selalu. Sampai jumpa. Bye. Next, nanti kita yang keempat kayaknya ini.